warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhilda Trisna Aprelina dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review berdasarkan webinar kuliah tamu mata kuliah bioteknologi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November tahun 2020 dengan pembahasan 3 ruang lingkup bioteknologi, dan itu yang pertama ada bioteknologi kesehatan dengan dari balai besar permasalahan dan pengembangan vektor dan reservoir penyakit yang kedua, bioteknologi pertanian dengan pembicara Bapak Akbar Arofatullah PhD dari Departemen Agronomi Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, bioteknologi dan pembicara Anissa Celaka dari Departemen pada pembahasan mengenai ruang ini. Bioteknologi merupakan teknologi yang dikembangkan dengan memanfaatkan organisme baik secara utuh maupun bagian-bagiannya saja untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi telah sampai pada pemanfaatan organisme pada level molekulernya dan terkait. Hal ini menurut Smith pada tahun 2009. Dalam aplikasinya, bioteknologi menggunakan rekayasa genetik untuk memanipulasi genom tanaman dengan tujuan mendapatkan tanaman dan menghasilkan produktivitas. Langsung saja pada ruang lingkup bioteknologi yang pertama, yakni bioteknologi kesehatan. Di sini bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Hal ini dikutip menurut Wasilah et al. Pada tahun 2009. Dan ini membahas mengenai penyakit menular vektor. Jadi, vektor ditularkan melalui satu media berupa vektor yakni serangga atau arthropoda. Jadi, tidak ditularkan secara langsung oleh manusia. Nah, vektor di sini yaitu contohnya nyamuk, tungau, kutu, dan lalat. Nah, ada 3 contoh jenis nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama yaitu Aedes, kemudian yang kedua Anopheles, yang ketiga yaitu Culex. Di sini terdapat juga contoh nyamuknya. Ada Aedes albopictus, kemudian Anopheles, ada Saurophora columbiae, kemudian ada Culex nigrivalgus, ada Aedes orthicius, kemudian ada Zoospora ciliata. Nah, di sini ada 4 tipe patogen, yakni yang pertama yaitu virus, yang kedua parasit, yang ketiga bakteri, yang keempat penyakit menular vektor ini. Famili virus yang sering menyerang manusia dengan perantara nyamuk. Yang pertama ada Togaviridae, contohnya yaitu alpha virus yang menyebabkan penyakit chikungunya melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua ada Flaviviridae, ini pada dengue. Contohnya yaitu Flavivirus menyebabkan penyakit demam atau demam berdarah dan dengue shock syndrome melalui perantara. Namun ini ada perbedaan alpha virus dan virus. Nah, keduanya termasuk pada virus yang susunan materi genetik berupa RNA dengan single strand chain. Kemiripan terhadap penyakit yang ditimbulkan termasuk dalam epidemiologinya. Sebagian besar diturunkan oleh arthropoda, sehingga dikenal sebagai arboviruses atau arthropod-borne virus. Berbeda dalam ukuran, morfologi, urutan gen, dan replikasi,
Nah, alfavirus ini melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Kemudian ada flavivirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk di membran internal. Nah, berikut contoh dari alfavirus dan flavivirus gambarnya. Bisa disimak, diamati ya. Nah, di sini ada lama gejala chikungunya. Ini nyeri berlangsung beberapa hari sampai 1 minggu. Asal demam chikungunya ini serangan penyakitnya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya demam chikungunya ini penderitanya seolah-olah menjadi lumpuh dan sakit ketika bergerak. Ini ketika menderita demam chikungunya ini, si penderita itu akan merasa kesakitan badannya dan digerakkan semua. Kemudian masa inkubasi demam itu selama 3 sampai dengan 11 hari. Tadi mengenai bioteknologi dan kesehatan. Jadi berikutnya ruang lingkup bioteknologi yang kedua, itu bioteknologi pertanian. Di sini merupakan bidang ilmu yang cukup luas dan sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sebagai negara agraris yang mudah menumbuhkan tanaman karena Indonesia ini mendapat penyiaran yang penuh sehingga dapat menumbuhkan tanaman secara terus-menerus selama 1 tahun. Nah, tanaman itu mensuplai kalori untuk manusia sebanyak 90% dan 80% protein sisanya berasal dari tanaman. Nah, outcome dari bidang bioteknologi pertanian ini yang pertama pada tanaman mendapatkan varietas tanaman transgenic garden, rice, tomato, tobacco, cauliflower, potato, and banana. Yang kedua, dapat memperoleh susu sapi yang lebih banyak. Kemudian selain itu ada domba-domba. Ketiga, ada bakteri, enzimat bakteria, modifikasi rhizobium yang fiksasi nitrogen, sehingga fiksasi nitrogen dapat berjalan lebih baik. Nah, latar belakangnya dari pembahasan mengenai bioteknologi pertanian ini terdapat permasalahan, yaitu populasi manusia semakin meningkat, sehingga peluang penyakit juga ikut meningkat. Oleh itu, lahan pertanian konsekuensinya banyak terjadi malnutrisi karena produksi makanan itu tidak seimbang dengan kenaikan populasi. Nah, dari permasalahan itu dapat solusi. Jadi supaya mendapatkan hasil yang optimal namun dengan yang tidak terlalu banyak, tentunya harus mengembangkan varietas yang gajinya itu lebih besar dan potensi energinya juga lebih optimal. Untuk meningkatkan produktivitas itu tidak hanya tergantung dari pupuknya saja, namun masih banyak faktor lain seperti ada tidaknya penyakit. Kita identifikasi penyakit pada suatu. Jadi implementasinya, nah alat untuk kemungkinan solusi. Jadi dari solusi yang didapatkan dari permasalahan itu, ini ada alat untuk menguji kemungkinan solusi. Di antaranya yang pertama, generasi pertama melalui in vitro culture atau kultur in vitro tanaman. Contohnya itu sel jaringan organ. Yang kedua, digitalize, yakni bagian ini memanipulasi bagian yang bisa di rumah atau overekspresi dalam jenis ada jenis manipulasi. Contoh dari jenis manipulasi yang pertama ada sequencing lain atau sequencing. Nah, dari sequencing dapat membandingkan tanaman yang sehat dan yang sakit. Kemudian agrobakterium memiliki plasmid yang bisa dimodifikasi untuk mentransfer gen yang diinginkan. Secara alami, proses infeksi agrobakterium yang diinginkan yang mempunyai gal, biasanya tanaman legum indikasi bahwa terinfeksi agrobakterium. Proses infeksinya agrobakterium yaitu menggunakan gen untuk memproduksi gal tadi melalui teitasi. Oleh karena itu, kita dapat memakai metode yang sama, yaitu dengan plasmid dari agrobakterium
Memodifikasi dengan menambahkan gen yang diinginkan kemudian dikembangkan ke agrobakterium dan menggunakan sebagai vektor untuk memproteksi tanaman. Contoh penelitian yang menjadi solusi yaitu tanaman resisten virus atau pepaya, gluten free, golden rice, drought tolerant maize pada jagung, bananas and rice and vitamin A. Nah, di Indonesia ini baru ada 2 varietas tanaman transgenic atau modifikasi yaitu jagung dan tebu. Nah, kemudian ada ruang lingkup yang terakhir pada kuliah tamu kali ini, kuliah tamu yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yakni bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sediment. Manfaat bioteknologi lingkungan yang pertama menghilangkan limbah berbahaya atau bioremediasi. Yang kedua, ekologi molekuler, yakni mempelajari pembentukan tanah, komunitas mikroba air limbah. Yang ketiga, konservasi biodiversitas atau monitoring pada mikroorganisme yang beresiko punah. Yang keempat, menciptakan sumber energi alternatif, yakni biofuel dan bioplastik. Nah, di sini studi soil formation atau pembuatan tanah. Apa yang mendukung dari sebuah ekosistem tanah? Jadi yang pertama yaitu ada aspek biologi dalam pembentukan tanah. Yang kedua, aktivitas siklus geokimia. Yang ketiga, ada produktivitas organisme dalam tanah. Dan yang keempat, keragaman mikroba dalam tanah. Di sini ada siklus geokimia atau tanah subur. Tanaman mendapatkan nutrisi dari matahari, kemudian menghasilkan energi yang akan memberikan organisme karbon di dalam tanah, sehingga karbon tersedia di dalam tanah ini dalam kondisi yang melimpah. Kemudian yang kedua, pada tanah yang sifatnya newly exposed substrate atau bagaimana tanah saat terbentuk dari substrat yang baru. Contohnya pada erupsi Gunung Merapi yang mengeluarkan vulkanik deposit. Nah, bagaimana deposit tersebut menutupi lahan. Kemudian dalam penelitian menunjukkan bahwa vulkanik deposit tidak terdeteksi unsur karbon dan nitrogen, di mana unsur karbon dan nitrogen adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme tanah dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, ada proses Yang ketiga ada proses mikroba tanah yang mampu mengubah kondisi plant environment menjadi plant growing environment. Dari yang tidak ada nutrisi seiring dengan terjadinya pembentukan tanah akan Nah, kemudian pembentukan ekosistem mikroba di tanah newly exposed substrate. Yang pertama, kolonisasi mikroba di dalam substrat yang baru. Jadi, metagenomik menunjukkan adanya perubahan komposisi mikroba dari Tremolithotrophis golongan Acidiobacillus didominasi oleh Heterotrophs atau golongan Leptospirillum. Kedua golongan bakteri tersebut merupakan aerosolizer atau memanfaatkan panas untuk sumber energi. Yang kedua, suksesi mikroba sebelum adanya kolonisasi oleh tanah. Mikroba tersebut mampu menggunakan atmosfer gas, yakni ada CO, H2, TBS, H2S, dan untuk mendapatkan energi. Mikroba bisa melakukan proses semiholitrotropis, CO dan H2 dari atmosfer sebagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, suksesi mikroba setelah ada kolonisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kessler et al. Tentang retreating glacier atau pencairan es menunjukkan dari tanah awal ke subur menunjukkan perubahan mikroba. Tanah yang subur didominasi oleh Acidobacteria dan Alpha-Proteobacteria. Awal pembentukan didominasi oleh Beta-Proteobacteria. Dari penelitian ini bertema
the role of microbes in soil formation, thinking from the early microbial ecosystem of Mountain Merapi volcanic deposit. Yang pertama, apakah di substrat yang baru terdapat kolonisasi beta proteobacteria? Kemudian yang kedua, apakah ada suksesi mikroba dengan adanya tanaman lumut? Yang ketiga, bagaimana jika dibandingkan dengan komunitas mikroba di kedua site dengan site forest? Melihat keberagaman atau komposisi mikroba dengan DNA base, mengekstrak DNA volcanic deposit menggunakan metode CTAB, kemudian diperoleh total DNA dan dilihat keragaman komposisi struktur mikroba. Kemudian kedua, kelimpahan gen 16S RNA dianalisis dengan qPCR. Kemudian yang ketiga, analisis keragaman komunitas bakteri menggunakan pendekatan TRFLP of 16sRNA gen. Yang keempat, analisis struktur komunitas bakteri dengan NGS 454 pyrosequencing of 16sRNA gen. Di sini tidak terdeteksi karbon dan nitrogen. Yang kedua, terdapat koloni bakteri dengan total 1,7 kali 10 pangkat 5 sampai dengan 8,5 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Yang ketiga, hasil NGS, yakni komunitas bakteri pada NGS berbeda dengan sites yang ditumbuhi lumut dan tanah. 4. Bakteri yang mendominasi yaitu beta proteobacteria di setiap sites, namun pada tingkat famili ada perbedaan bakteri. Nah, cukup sekian review dari saya mengenai perkuliahan bioteknologi dengan kuliah umum bioteknologi yang telah dilakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.